mogok kerja merupakan suatu hal yang tidak disukai oleh penumpang pesawat terbang. Namun kali ini, mogok kerja tidak hanya berdampak pada mereka menjadi tidak nyaman, namun juga berdampak pada hilangnya nyawa mereka. Halo teman-teman, selamat datang di acara YouTube kami di Sky Enigma. Hari ini kami akan membahas kecelakaan pesawat terbang yang saat itu merupakan kecelakaan pesawat terbang terbesar di dunia, yaitu Turkish Airlines penerbangan 981. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, mungkin kita ada pengalaman nih terkait dengan Turkish Airlines. Mungkin kita dulu ada ingat gak sih, ada iklannya Turkish Airlines yang kolaborasi dengan beberapa tokoh di dunia. Betul, waktu itu ada kolaborasi dengan Kobe Bryant, kemudian Lionel Messi. Namun sayangnya Kobe Bryant meninggal dalam kecelakaan tragis. Waktu itu naik helikopter. Dan ini adalah berita duka bagi semua orang yang menyukai dunia olahraga. Sungguh ironis ya, dulu jadi bintang di iklan pesawat terbang dan kemudian meninggal menggunakan helikopter juga. Nah, namun hari ini kita akan membahas suatu hal yang tragis juga, yaitu penerbangan Turkish Airlines 981 yang kala itu mengalami kecelakaan. Ya, jadi Turkish Airlines penerbangan 981 ini merupakan penerbangan yang melayani rute dari Bandara Orly di Paris ke Bandara Heathrow di London. Nah, pada tanggal 3 Maret 1974, pesawat ini mengalami kerusakan di mana pintu kargo di bagian belakang itu terbuka dan terlepas. Nah, kalau kita dengarkan cerita ini, itu kejadiannya mirip seperti American Airlines penerbangan 96 yang kita bahas di episode sebelumnya. Nah, sama seperti American Airlines penerbangan 96, pesawat yang terlibat dalam kejadian ini adalah McDonnell Douglas DC-10-10 yang merupakan seri McDonnell Douglas DC-10 dengan kapasitas bahan bakar lebih rendah sehingga waktu itu kurang marketable. Nah, pesawat DC-10-10 ini kurang marketable karena kapasitas bahan bakar yang rendah dan jarak tempuh yang kecil. Oleh karena itu, DC-10-10 ini jarang diminati oleh banyak orang. Namun, waktu itu McDonnell Douglas mendapatkan pesanan dari sebuah maskapai di Jepang yang memesan DC-10-10. Sayangnya, DC-10-10 yang dipesan tersebut di-cancel oleh maskapai tersebut sehingga McDonnell Douglas tidak bisa apa-apa dan membiarkan DC-10-10 ini terbengkalai di gudang. Untungnya, Turki ketika itu sedang ada konflik yang membutuhkan kapasitas angkut yang besar untuk tentara-tentara mereka. Oleh karena itu, Turki dengan segera mencari pesawat dengan kapasitas yang besar. Kebetulan banget nih, McDonnell Douglas ada beberapa stok pesawat yang memiliki kapasitas besar yang tidak ada peminatnya. Oleh karena itu, Turki dengan Turkish Airlines itu membeli pesawat DC-10-10 ini dengan harga miring dari McDonnell Douglas. Nah, jadi pesawat tersebut itu masih baru menjadi bagian dari maskapai. Dan pada penerbangan kali ini, itu terdapat 335 penumpang dan juga 11 kru. Dengan total keseluruhan adalah 346 orang. Nah, kru di kokpit sendiri ada 3 orang, yaitu seorang kapten, seorang first officer, dan seorang flight engineer. Di mana ketiganya ini sudah memiliki jam terbang yang tinggi selama karirnya. Nah, peristiwa ini memecahkan beberapa rekor, yaitu merupakan kecelakaan pesawat yang paling parah, tunggal mematikan tanpa adanya korban selamat. Jadi kalau misalnya seperti Japan Airlines 123 itu masih ada korban selamat sejumlah 4 orang, tapi dalam peristiwa ini semuanya meninggal. Dan juga ini kecelakaan paling parah dari tipe pesawat McDonnell Douglas DC-10 dan juga yang pernah terjadi di Prancis. Jadi rekornya sampai sekarang ini masih ada. Dan kenapa pada waktu itu penumpangnya banyak sekali? Karena mayoritas penumpang ini adalah para penumpang yang terbengkalai di Bandara Orly karena adanya mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan maskapai British European Airways. Jadi para penumpang yang seharusnya naik di pesawat British European Airways ini terbengkalai dan akhirnya harus dipindahkan ke maskapai lain.
Dan juga pada waktu itu juga ada pemilihan umum yang hasilnya tidak jelas, sehingga menimbulkan situasi yang sangat-sangat kacau di masa itu. Turkish Airlines penerbangan 981 ini merupakan salah satu bagian dari penerbangan yang tujuan awalnya adalah Istanbul hingga ke tujuan akhir yaitu London. Nah, pada masa itu di tahun 50-an, 60-an, 70-an sangat umum bagi maskapai-maskapai penerbangan untuk penerbangannya ini mungkin jaraknya panjang namun banyak stopover. Alasan-alasannya salah satunya adalah karena kapasitas tangki bahan bakarnya yang tidak cukup, atau mereka ini masih menjalani prinsip seperti layanan kereta api pada zaman dulu, yaitu banyak stopover di mana penumpang yang dari bandara asal itu tidak melulu harus berhenti di bandara akhir. Dalam hal ini, pesawat 981 ini berangkat dari Istanbul, mendarat dulu di Bandara Orly di Paris. Nah, pada pendaratan di Orly ini, setelah dari pendaratan ini, tentu saja akan ada bagasi-bagasi yang dibuka, sehingga pintu kargo semuanya akan dibuka untuk mengeluarkan bagasi dan kemudian memasukkan bagasi lagi. Nah, setelah proses unloading dan loading ini selesai, kemudian penumpang juga sudah selesai dimasukkan ke dalam pesawat, pada pukul 12.32 waktu setempat, penerbangan 981 take off dari Bandara Orly di Paris. Kemudian petugas mengizinkan pesawat untuk naik ke ketinggian jelajah 23.000 kaki karena ini adalah penerbangan yang dirasa akan singkat sehingga tidak perlu naik sampai ketinggian jelajah yang normalnya 30.000, 40.000 kaki. Seperti itu. Nah, ketika sudah berada di ketinggian jelajah dan tepatnya setelah melewati kota Meaux, itu pintu kargo di bagian kiri belakang dari pesawat itu tiba-tiba terbuka dan terlepas. Nah, kita tahu bahwa pada ketinggian 23.000 kaki, pesawat ini sudah mengalami yang namanya pressurization. Jadi tekanan udara di dalam pesawat dijaga lebih tinggi dibandingkan bagian luar. Sehingga otomatis udara akan escape keluar dan ini menyebabkan adanya decompression dan seperti kabut asap putih itu, dan itu akhirnya menyebabkan perbedaan tekanan udara di dalam kabin. Dan petugas ATC di layar radarnya itu sempat melihat ada bintik-bintik dalam waktu singkat yang itu menandakan bahwa ada sesuatu yang lepas dari pesawat dan itu memantulkan kembali ke radarnya ATC. Dan sebagian lantai kabin itu tiba-tiba terbuka dan terlepas, dan ironisnya di sini itu turut serta menyedot kursi-kursi penumpang. Dan di kursi penumpang itu ada 6 orang calon manajer bank dari Jepang yang ikut tersedot keluar. Nah, ini merupakan sesuatu kejadian yang tragis bahwa mereka berenam ini meninggal duluan dengan cara yang tidak mengenakan. Dan juga dampak dari lepasnya kabin ini itu juga merusak kabel-kabel kontrol penting dari pesawat seperti untuk elevator, radar, bahkan juga throttle untuk engine nomor 2. Jadi engine nomor 2 yang ada di ekor itu tidak bisa dikontrol lagi dan tidak memberikan power yang cukup. Nah, kondisi pesawat ini akhirnya juga menukik 20 derajat ke bawah dan para pilot dengan susah payah berusaha menyelamatkan kondisi pesawat. Karena di kondisi itu keseluruhan sistem kontrol sudah rusak dan para pilot ini kesulitan dalam menyelamatkan pesawat ini. Bahkan saking kacaunya situasi waktu itu, salah satu dari pilot ini tidak sengaja menekan tombol broadcast di mikrofon dan menyiarkan kekacauan yang ada di dalam kokpit kepada frekuensi keberangkatan milik ATC. Jadi seluruh suara angin yang keras, lalu segala suara alarm dan lain sebagainya, itu terdengar oleh ATC dan juga pesawat lain. Jadi ini kejadian sangat-sangat menyedihkan. Dan pada waktu itu, kapten sudah berusaha memulihkan kondisi pesawat dengan mengatur throttle, tapi juga tidak berhasil. Nah, 77 detik setelah pintu kargo ini terlepas, pesawat ini akhirnya jatuh di hutan Ermenonville. Dan pada waktu itu, seluruh penumpang dan kru sebanyak 346 orang ditemukan meninggal dunia. Nah, setelah adanya kejadian kecelakaan ini, dilakukan investigasi yang mendalam oleh berbagai tim investigator. Nah, tim investigasi ini menemukan suatu hal yang sangat parah yang ada di pesawat, yaitu
modifikasi yang dianjurkan, yang disarankan oleh FAA setelah adanya American Airlines penerbangan 96 yang lalu, itu tidak diterapkan di pesawat ini. Modifikasi yang dilakukan itu tidak memenuhi standar mereka. Sehingga pintu kargo itu tidak sepenuhnya mengunci dengan sempurna pada saat itu. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa pihak regulator ini perlu menegaskan, karena FAA ketika itu sangat cenderung santai gitu loh. Hanya menyarankan dan bukan menegaskan bahwa ini suatu keharusan. Karena ketika itu American Airlines penerbangan 96 itu tidak ada yang meninggal dunia. Sehingga tentu saja mereka merasa, oh kalau kejadian seperti ini tidak begitu parah sepertinya. Namun sebagaimana kita ketahui setelah ada Turkish penerbangan 981 ini, ternyata hal simpel seperti pin pengunci itu bisa menimbulkan kematian yang jumlahnya luar biasa besar. Nah, pada saat itu ditemukan juga bahwa ada faktor lain yang berperan serta dalam kejadian ini, yaitu tidak adanya ground engineer dari Turkish Airlines yang pada waktu itu bertugas di Bandara Orly. Karena seharusnya pengecekan pintu kargo ini sudah menutup atau tidak, itu adalah tugas dari seorang ground engineer. Dan juga flight engineer yang ada di kokpit itu harus memastikan bahwa kondisi pintu memang benar aman dan terkunci. Dan pada waktu itu baik ground engineer maupun flight engineer tidak ada yang melakukan. Dan pada waktu itu yang melakukan pengecekan adalah seorang petugas bagasi dari Algeria yang bernama Mohamed Mahmoudi. Nah, permasalahannya adalah petugas bagasi ini tidak mengetahui fungsi dari jendela pengamatan yang ada di dekat pintu kargo, dan juga dia tidak memahami instruksi yang tertulis di situ. Jadi instruksinya berada dalam bahasa Inggris dan juga Turki, tapi petugas bagasi dari Algeria ini tidak bisa mengerti kedua bahasa itu. Nah, jadi pembelajarannya itu pihak maskapai itu perlu menyediakan orang yang kompeten dan bertanggung jawab untuk mengawasi hal-hal yang penting seperti ini. Selain itu, tidak terdapat suatu peringatan ketika pintu kargo itu tidak terkunci dengan sempurna. Seharusnya ketika suatu alat atau suatu mekanisme di pesawat ini tidak pada konfigurasi yang seharusnya, seperti dalam hal ini pintu kargo yang tidak terkunci dengan sempurna, seharusnya ada alarm atau peringatan untuk memperingatkan para cockpit crew bahwa sesuatu ada yang bermasalah di pesawat tersebut. Namun sayangnya pada disiten waktu itu tidak ada peringatan untuk pintu kargo yang tidak terkunci dengan sempurna. Oleh karena itu, semenjak kejadian ini, pihak produsen pesawat mengubah mekanisme penguncian pintu kargo dan mengupgrade supaya ada peringatan apabila pintu kargo tersebut tidak terkunci dengan sempurna. Nah, permasalahan berikutnya lagi adalah jumlah penumpang yang ada di pesawat ini. Kalau kita melihat di episode sebelumnya mengenai American Airlines penerbangan 96, itu jumlah penumpangnya hanya sedikit. Otomatis beban lantai kabin itu tidak seberapa. Dan ketika terjadi depressurizing, itu dia tidak akan kolaps lantai kabin. Tapi kali ini ada banyak orang, ada lebih dari 300 orang. Dan ini menyebabkan lantai kabin menjadi kolaps, dan itu menyebabkan kerusakan pada sistem kontrol pesawat yang lebih parah. Mungkin kalau misalnya pada waktu itu tidak ada kejadian mogok kerja ataupun hasil pemilu yang tidak jelas, ya mungkin kejadian ini tidak akan terjadi. Begitu. Tapi dari sini pihak produsen pesawat belajar untuk menambahkan beberapa lubang venting yang fungsinya adalah menyamakan tekanan ketika terjadi dekompresi. Dan ini perlu disediakan di berbagai tempat, apalagi di dekatnya pintu kargo bagian belakang. Tentu saja kejadian kecelakaan Turkish Airlines penerbangan 981 ini menimbulkan bekas luka yang sangat dalam bagi korban-korban dan keluarga korban yang ditinggalkan. Apalagi ketika itu disangka bahwa penerbangan ini adalah penerbangan yang singkat, yang pasti akan sampai karena cuma menyeberangi Selat Inggris saja. Namun sayangnya hal tersebut tidak tercapai. Dan pada saat ini ada sebuah monumen di
tengah-tengah hutan di Prancis untuk mengenang kejadian kecelakaan penerbangan yang sangat luar biasa itu. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton yang telah setia mendengar dan mendukung episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kami di YouTube, dan juga like dan follow kami di Spotify. Sampai jumpa pada episode